ini lumayan agak over criminalization karena menurut aku juga ketika suatu kritisi ke pemerintah, ketika pengejaran suatu perkataan yang itu dapat dipidana juga menciptakan sebuah over kapasitas juga ya kalau misalnya semuanya juga dipidana. Kalau misalnya orang-orang yang mengujarkan kebencian tapi dia dipidana, kan itu semakin lama semakin banyak ya dan akan membuat ke over capacity di suatu lapas gitu. Itu sebetulnya untuk masalah penghinaan terhadap presiden itu sebetulnya tidak masalah, cuman itu memotong aturan yang seharusnya menjadi kebebasan berpendapat yang dimana udah ditulis lebih dulu di pasal 28E kalau nggak salah ayat 2 itu sudah dituliskan bahwa ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Terus tentunya itu juga memotong kebebasan berpendapat bagi masyarakat umum. Gitu. Untuk saya sendiri untuk dipidana sih nggak terlalu setuju ya. Mungkin yang lebih pantas atau yang lebih pas itu direhabilitasi, diberikan lagi seperti psikologinya dijaga lagi, direhabilitasi seperti itu. Sebenarnya setuju nggak setuju, setujunya tuh karena kan mungkin di Indonesia kan banyak agamanya juga kan, jadi ada moral agamanya juga, itu juga kan bertentangan tuh kalau kayak gitu. Tapi tidak setujunya karena lebih mengganggu ke privasi kita aja sih gitu. Baru saja kita dengarkan pendapat dari adik-adik kita. Tadi rata-rata adalah mahasiswa soal KUHP dan juga KUHAP. Ada beberapa pasal-pasal yang menjadi kekhawatiran mereka. Tadi mungkin kekhawatiran ataupun fokus isunya, atensinya juga mungkin hampir mirip dengan Mbak Maidina. Mungkin ada beberapa masa transisi yang harus dijelaskan lagi supaya tidak ada multitafsir atau meminimalisir perdebatan. Kalau tadi Mbak Maidina juga teman-teman aktivis masyarakat sipil begitu ya, mendorong mungkin bisa dikeluarkan begitu ya, ataupun ditunda terlebih dahulu soal penerapannya. Apakah ini memungkinkan? Kita mungkin tanyakan dulu kepada Hana. Pada Hana, memungkinkan tidak Pak? Kalau misalnya masih ada kekhawatiran ataupun tadi kurang lebih ada 60 lebih isu yang ditemukan oleh masyarakat koalisi masyarakat sipil begitu, untuk KUHAP ini ditunda terlebih dahulu begitu Pak? KUHAP. Ya, baik, terima kasih juga pandangan dari Mbak Dina ya. Pertama, kita sudah membahas ya berbagai hal, termasuk juga terkait konteks peralihan ya. Jadi pada saat undang-undang itu berlaku, ya seperti saya tadi sampaikan, KUHP, KUHP maupun putusan pidana itu berlaku secara aktif tanggal 2 Januari 2026 tentunya. Jadi ini maka menjadi suatu periode hukumnya. Nah untuk itu maka terhadap hal-hal yang memang belum dirasakan, belum clear terhadap suatu substansi, mungkin kita bisa diskusikan dengan berpedoman pada undang-undang yang sudah disahkan. Jadi kami melihat bahwa perlu ada suatu komunikasi, sosialisasi secara masif terhadap makna yang tercantum dari KUHP ini. Jadi kami juga cermati perkembangan di media online itu luar biasa dahsyatnya. Tapi pada saat kami dalami, kami kaji, ternyata hal yang disampaikan ini nampaknya tidak pas sesuai dengan undang-undang. Jadi kami melihat bahwa pemerintah ya akan melakukan secara optimal terkait menginformasikan, mensosialisasikan terhadap ketentuan yang ada di KUHP ini. Walaupun memang itu tidak ada suatu jeda dari segi peralihannya, tapi ini pun juga salah satu merespon terhadap pemberlakuan KUHP. Karena KUHP itu berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026, bisa bayangkan pada saat Januari 2026 ya KUHP ini berlaku, tapi KUHP-nya ternyata ya tidak mixing dengan yang ketentuan di KUHP. Untuk itu maka Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP ini justru ini akan menjadi suatu landasan formil terhadap pelaksanaan KUHP. Jadi saya melihat bahwa pentingnya ada suatu komunikasi yang secara intens, maka kami pun dari kementerian akan melakukan langkah secara masif terkait sosialisasi FGD dengan berbagai stakeholder. Demikian. Oke, saya menangkap apakah Kementerian Hukum menganggap adanya distorsi informasi atau mungkin informasi yang kurang lengkap begitu ya Pak, yaitu dikarenakan mungkin sosialisasinya masih belum menyeluruh atau seperti apa sih Pak Dana? Ya, kan melihat memang kita kan 270 juta jiwa ya, walaupun memang dalam konteks penyusunan RKUHP ini pun juga kami sudah lakukan secara masif ya dengan berbagai media. Demikian mungkin kami sadari segi waktu ya, tapi insya Allah
hal ini kita akan optimalkan karena sejatinya yang disampaikan teman-teman itu sejatinya ini kita sudah respon baik di KUHP maupun KUHAP. Cuman kita memang pemerintah perlu waktu secara cukup untuk menyampaikan ke seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan KUHP, KUHAP maupun juga penyesuaian pidana. Demikian. Oke, dari soal mungkin isu sosialisasi, saya mau beralih ini soal substansi sebenarnya. Sebelum ke substansi juga, ini sebenarnya Mbak Maidina sama teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil itu sudah mengumandangkan yang namanya Indonesia Darurat Hukum. Iya. Nah, itu sebelum ke Mbak Maidina, saya mungkin ke Prof. Gayus terlebih dahulu. Benarkah Indonesia Darurat Hukum menurut Prof. Gayus? Di pandangan saya tidak ya, mohon maaf ya. Karena apa? Kontrak publik yang bernama atau kontrak sosial ya, dimuat di beberapa pemahaman itu dilakukan. Jadi ketika kontrak publik itu dipakai DPR. Kalau Undang-Undang Dasar Pasal 20 ayat 1 dan 2 itu yaitu DPR RI dengan Presiden. DPR mewakili seluruh rakyat. RDPU harus selalu dilakukan termasuk naskah akademik. Sudah cukup lengkap sebenarnya ya, sosialisasi sebelum diketok palu di paripurna. Sudah lengkap. Dan ada RDPU, ya semua pihak harus ikut RDPU sebelum diberlakukan. Nah, di situ kesempatannya yang tidak digunakan. Sekarang sudah diterapkan, ternyata banyak yang komen. Tidak apa-apa, ada lembaganya MK. MK boleh dipakai sarana untuk menentukan. Di semua negara MK mempunyai peran seperti itu. Sebagai court of law, ya dia punya peran untuk menentukan apakah publik ini bisa menerima apa tidak menurut MK. Nah, ini juga satu sarana dibolehkan. Tetapi kalau masih diperlukan, tadi saya sepakat dengan Pak Sekjen tadi ya, Pak SLPP, bahwa memang perlu waktu ya. Silakan, kalau perlu waktu kan bisa dibuat satu adendum atau apa yang sifatnya memberlakukan kembali menambah waktu untuk sosialisasi. Itu hal yang umum sebenarnya untuk administrasi, karena undang-undang ini termasuk lingkup administrasi publik, sehingga itu bisa digunakan di masyarakat dengan baik. Saya pikir semua pihak sudah bagus, terutama pemerintah. Saya apresiasi juga sebenarnya untuk bagaimana menyikapi semua hal. Tadi disampaikan sosialisasi, itu peran pemerintah untuk mendekati masyarakatnya. Oke, Mbak Maidina, silakan tanggapi. Disebutkan bahwa tidak kok rasanya partisipasi sudah melibatkan banyak pihak, sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian pemerintah juga saat ini menyadari betul bahwa ruang sosialisasi itu yang harus digencarkan supaya masyarakat paham betul sebenarnya adanya revisi KUHP dan juga KUHAP baru ini sebenarnya seperti apa. Nah, sebenarnya saya mengafirmasi yang tadi Prof. Gayus sampaikan gitu ya, bahwa pemerintah butuh waktu untuk melakukan sosialisasi, butuh adendum. Nah, berarti kan dengan demikian sebenarnya sosialisasinya itu yang harus digencarkan sebelum implementasinya. Nah, saya ambil contoh misalnya yang tadi Pak Dahana sampaikan bahwa KUHAP diperlukan untuk mendukung keberlakuan KUHP. Saya misalnya ambil contoh salah satu yang saya sering sampaikan ke publik bahwa ada kebaruan hukum di dalam KUHP yaitu soal pemaafan hakim. Jadi hakim kalau dia berdasarkan keyakinan perbuatannya ringan, profil pelakunya dimaafkan, maka bisa diputus hanya pidana saja gitu ya, dia bersalah tapi tidak ada sanksi pidananya. Itu namanya pemaafan hakim. Nah, itu disebutkan di dalam KUHP, kewenangannya seperti itu. Tapi kemudian di KUHAP-nya dibilang bahwa dia baru bisa diterapkan kalau aturan terkait dengan penulisan putusannya diatur dengan peraturan Mahkamah Agung. Nah, peraturan Mahkamah Agungnya belum ada hingga saat ini. Nah, saya banyak diskusi sama teman-teman hakim saya gitu ya. Kemarin bahkan baru menyampaikan concern bahwa saya udah belajar nih, hakim ngomong, saya udah belajar nih tentang pemaafan hakim, tapi di KUHAP-nya tapi harus menunggu perma. Akhirnya kebaruan tersebut di dalam KUHP nggak bisa diterapkan oleh hakim sekarang. Padahal tanggal 2 Januari KUHP bisa dilaksanakan, tapi justru malah KUHAP yang mengatur adanya perma tersebut akhirnya membuat hakim nggak bisa menggunakan kebaruan hukum tersebut. Nah, itu yang kemudian kita jadi catatan kalau misalnya emang mau menggunakan masa transisi, clear tentang itu. Misalnya tadi KUHAP mau disosialisasikan, siapkan dulu sejumlah aturannya, karena KUHAP ini sangat teknis yang benar-benar administrasi. Dan tadi yang Prof. Gayus sampaikan, misalnya mau butuh masa transisi, maka harusnya dilakukan masa transisi tersebut seperti yang kita lakukan di KUHP. Nah, celah itu sebenarnya memang harusnya baru diketahui pada saat masa transisi sebenarnya, Mbak, atau sebenarnya bisa dicegah ketika partisipasi bermakna itu hadir? Sebenarnya ini juga sudah kami sampaikan gitu, bahwa yang kami sampaikan tuh idenya benar-benar sama seperti KUHP. Kenapa
kita ngerasa perlu masa transisi karena di masa transisi 3 tahun kemarin kita menemukan catatan-catatan dalam KUHP yang akhirnya jadinya undang-undang penyesuaian pidana. Jadi ada 62 poin revisi KUHP yang masuk ke dalam undang-undang penyesuaian pidana. Nah di sini kita harapannya dengan ada masa transisi kita bisa menemukan juga catatan-catatan implementasi yang akan ditemukan di implementasi itu seperti apa di dalam KUHP sehingga kita bisa memperbaikinya di dalam masa transisi dan menguatkan aturan pelaksanaannya, menguatkan hukum acaranya yang kita kemudian juga kita bantu gitu ya pemerintah untuk menyusun peraturan pelaksana KUHP itu pun juga mengatur terkait dengan teknis hukum acaranya, implementasinya, bayangan implementasinya seperti apa dan itu bisa kita lakukan kalau kita punya masa transisi untuk melaksanakan si KUHP ini. Nah sayangnya kan KUHP langsung berlaku dan teman-teman nggak cuma masyarakat sipil, aparat penegak hukum pun akhirnya banyak yang menanyakan ke kami koalisi ini bagaimana mengimplementasikannya gitu dan sayangnya banyak pertanyaan yang nggak ke cover juga di aturan-aturan yang diterbitkan yang sudah diterbitkan sekarang. Oke, kalau pertanyaan-pertanyaan itu muncul ditanyakan ke koalisi masyarakat sipil, saya mau bertanya apakah pertanyaan-pertanyaan dari para pelaksana misalnya dari penegak hukum misalnya dari MA atau mungkin dari Kejaksaan Agung atau dari kepolisian itu juga ditanyakan kepada Kementerian Hukum, Pak Dahana? Ya, jelas. Jadi kebetulan kami melibatkan berbagai stakeholder, khususnya ada tim. Kami, Pak Wamen sudah mengatakan tim 12 ya. Tim 12 itu ada unsur kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, maupun Kementerian Hukum. Ini salah satu tim yang merespon terhadap perkembangan maupun juga dinamika. Jadi masing-masing itu baik kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum maupun Mahkamah Agung itu merespon terhadap masukan. Bahkan DPR pun juga demikian. DPR Komisi 3 itu seringkali healing dengan berbagai stakeholder. Jadi kami melihat bahwa ruang partisipasi publik terhadap masukan KUHP itu cukup luar biasa. Jadi kami lihat memang, satu sisi memang perlu ada suatu penguatan sosialisasi. Ya, sosialisasi ini harus kita kuatkan. Maka kami sudah buat grand design terkait tadi sampaikan bahwa terkait pelaksanaan pelegasian saja 2 PP 1 Perpres, 1 PP 1 Perpres insya Allah sudah selesai. Tinggal satu lagi finalisasi. Harapan kami ya bulan ini selesai gitu. Jadi insya Allah ini kita akan secara optimal. Itu pun juga kami terima kasih ke teman-teman koalisi. Jadi kami pun juga demikian Pak Gayus maupun Bu Diana. Jadi pada saat nyusun RKUHP itu dan juga aturan pelaksanaan kami pun juga melibatkan teman-teman koalisi. Ya ini menjadi suatu hal positif. Cuma memang ada poin-poin yang dirasakan ada perlu penyempurnaan, tapi juga kita melihat bahwa ada sesuatu yang kita perbaiki. Jadi intinya adalah kami pun juga berterima kasih yang luar biasa dengan teman-teman dari koalisi ya CJR khususnya memberikan suatu masukan kontribusi yang baik dan juga aturan pelaksanaannya pun juga demikian yang kita lakukan. Tapi insya Allah ya dengan sikap optimis tahun 2026 ini Januari ini kita bisa selesaikan seluruh aturan pelaksanaannya karena sudah hampir selesai. Oke, saya mau bahas ke substansi karena kalau di KUHP ini dan juga KUHP sebenarnya ada banyak sebenarnya poin-poin yang jadi sorotan terutama di media sosial. Salah satunya ini adalah soal yang tadi disebutkan juga oleh teman-teman mahasiswa. Ini soal pasal 240 dan 241 soal penghinaan presiden juga wakil presiden. Sebenarnya kalau soal pasal ini Prof. Edi Wamenkum itu sudah menyampaikan sebenarnya kenapa sih masih harus ada pasal ini karena presiden wakil presiden ini adalah lambang ataupun simbol sebuah negara sehingga harus dilindungi oleh satu ini. Tapi saya mau bicara detail ini soal kombinasinya antara pasal 240 dan 241 soal penghinaan presiden dan juga wakil presiden ditambah lagi kombinasi KUHP pasal 100 yang mengizinkan penahanan terhadap pelanggar pasal 240 dan 241. Saya mau ke Mbak Maidina terlebih dahulu. Apakah kombinasi ini adalah kombinasi combo yang bisa justru malah memberangus dan menakut-nakuti masyarakat yang mungkin ingin berpendapat gitu? Ya, sebenarnya ini perlu di-clearkan lagi gitu ya. Tadi yang saya mengamplifikasi yang disampaikan Prof. Edi sebelumnya di pressconnya gitu ya, bahwa memang ada limitasi di pasal tersebut. Saya sebagai masyarakat sipil nggak sepakat dengan pasal itu, tapi pasal itu kan udah jadi pasal, tapi yang perlu kita tekankan limitasinya. Tadi seperti yang disampaikan Prof. Edi, dia harus berdasarkan aduan dari presiden. Jadi kalau presiden yang nggak ngadu berarti itu nggak boleh ada proses hukum di dalamnya. Dan kalau kita lihat dengan ancaman pidananya, dia ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Kalau kita lihat di pasal 100 KUHP,
yang bisa ditahan, yang bisa dengan penahanan itu harus dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Berarti ini tidak boleh dilakukan penahanan. Pun juga kita rujuk lagi ke pasal 93 KUHP-nya soal penangkapan, dia hanya boleh dilakukan penangkapan apabila sudah dilakukan pemanggilan 2 kali berturut-turut tapi nggak datang. Jadi itu baru bisa dilakukan penangkapan. Nggak bisa berarti kalau dia nggak pernah dipanggil langsung ditangkap. Nah itu yang kita perlu perhatikan limitasinya, bahwa ini ancamannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ada penangkapan, tidak boleh ada penangkapan tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu, dan juga tidak boleh dilakukan penahanan. Tapi memang secara filosofis teman-teman masyarakat sipil memandang pasal ini nggak relevan lagi untuk masyarakat demokratis, karena ini juga pernah diuji tahun 2007 yang pernah dihapuskan. Disebutkan juga pertimbangan Mahkamah Konstitusi bilang bahwa pasal ini ataupun pasal yang sejenisnya tidak boleh lagi diperkenalkan. Tapi kemudian kan memang pembahasan KUHP yang lalu masih mau memperkenalkan. Nah sekarang makanya yang harus kita terus gaung-gaungkan sebelum nanti kita juga akan mengajukan judicial review, yaitu limitasinya yang benar-benar harus dihormati oleh aparat penegak hukum. Prof Gayus, limitasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Maidina bahwa karena ancamannya di bawah 5 tahun sehingga tidak boleh ada penahanan langsung, ada syarat-syaratnya kalau mau ditahan apabila kalau dipanggil 2 kali kemudian tidak datang tanpa alasan yang jelas begitu. Menurut Anda limitasi ini sudah cukup clear kah untuk tidak meminimalisir ketika orang mau bersuara begitu misalnya? Iya, tentu ini kaitan dengan satu hak kebebasan ya. Kalau kita kaitkan dengan dipersoalkan itu adanya satu bentuk kedaulatan publik untuk mempersoalkan apapun sebenarnya begitu. Tapi demokrasi ini kan tidak berdiri sendiri. Ada satu sandingan yang pertama nomokrasi, kebebasan norma atau kedaulatan norma. Nah ini normanya. Norma ini kalau saya memahaminya adalah memisahkan antara presiden dan pejabat presiden pribadi. Ini sudah ramai dibahas juga. Hal-hal itulah semestinya yang lebih ditekankan, dibuka kepada publik. Kalau disebutkan terlalu ringan karena cuma dengan ancaman di bawah 5 tahun misalnya, itu kan tepat sekali untuk kebebasan tadi. Sebenarnya untuk demokrasinya kan sudah dijamin itu. Kemudian kalau harus ada aduan, kenapa harus ada aduan? Ini kladelik namanya ya, ada satu kladelik yang dipikirkan karena harus ada bukti faktual ketika itu disebut sebagai dalam bahasa hukum itu satu kondisi yang betul-betul diadukan di saat itu. Memang secara aktual itu seringkali orang menyebut injury in fact. Injury in fact itu satu konsep bahwa ya harus ketika itu ada menemukan keadaan itu begitu. Nah itu perlunya dipakai delik aduan tadi. Kalau bagi tafsir saya begitu. Dan itu baik-baik saja untuk keduanya, yang menolak maupun yang menerima. Solusinya adalah kalau tidak mau diuji di MK, maka diperlukan memang peraturan-peraturan pengganti undang-undang, perma, perpres dan sebagainya. Itu peraturan-peraturan itu kan kalau tidak jelas diatur di undang-undang atau tidak cukup diatur, maka ada peraturan para menteri termasuk itu. Itu pandangan saya untuk melimitasi dari kebebasan yang diatur begitu. Jadi menurut Prof limitasi itu sudah cukup begitu ya Prof untuk tidak mencederai demokrasi dan kebebasan bersuara itu sendiri begitu ya? Pengalaman saya menyebutkan bahwa apa yang diatur ini sudah cukup bagi saya. Kalaupun tidak ya tentu butuh waktu sosialisasi karena sudah terjadi. Pasal 20 konstitusi mengatur sudah dipenuhi itu. Ada dengar pendapat umum di DPR. Kenapa disampaikan ketika itu? Lalu ada juga naskah akademik yang diwajibkan itu di DPR, harus ada naskah akademik, semuanya terpenuhi. Kemudian sampai hari ini Menteri Hukum pun masih mengatakan ya itu pakai saja ya, kalau belum ada masa-masa yang yang cukup memenuhi keinginan masyarakat, seperti itu. Artinya kan kalau soal pasal penghinaan presiden dan juga wakil presiden ini sebenarnya jelas sudah ada limitasi atau instrumen yang cukup rinci begitu. Namun yang harus dipastikan adalah sebenarnya masyarakat tahu betul hak dan kewajiban mereka begitu ya, hak mereka ataupun poin-poin penting. Karena kalau kita lihat sekarang mungkin orang kalau kita lihat stand up komedi yang terbaru begitu, misalnya kalau nggak mau kena pasal penghinaan harus pakai menurut keyakinan saya. Nah mungkin sosialisasi seperti yang harus disampaikan begitu. Saya mau beralih ke poin lainnya. Karena kalau bicara soal KUHP dan KUHP yang baru disebutkan oleh Kementerian Hukum ini mengedepankan prinsip restoratif, kemudian korektif dan rehabilitatif. Makanya ini ada pidana kerja sosial. Nah ini sebenarnya menarik bahas soal pidana kerja sosial ini. Instrumen apa saja yang menentukan boleh tidaknya pidana digantikan kerja sosial. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Prime Plus akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.